Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun berada ya. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita semangat untuk menjalani hari-hari di pagi hari ya. Morning spirit with Setia. Semoga juga semua cita-cita sahabat terkabul. Apa yang menjadi hajatnya teman-teman, mau itu yang ingin dapetin jodoh, yang ingin dapetin rizki yang berkah, yang ingin dapetin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh-solehah ya. Semoga apapun yang diimpikan teman-teman terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Tema kita hari ini tentang action. Kita akan ngomongin tentang bagaimana kita mempunyai impian ya teman-teman semua. Ya sekarang saya sedang ada di satu hotel di Lembang, bawa anak-anak keluarga ya, sedang family time ceritanya. Jadi mohon maaf kalau kurang jelas pencahayaannya ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari pembahasan kita kali ini ya. Kedengaran ya teman-teman semua ya. Ini terdengar dan baik ya teman-teman semua ya. Oke, saya mau mulai dulu dengan satu pertanyaan gitu ya. Apa impian paling ingin dicapai di tahun 2022 ini? Ya, boleh satu, boleh tiga deh. Apa impian teman-teman di tahun 2022 ini? Ini tahun 2022 udah setengah jalan nih. Sekarang udah Juli, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu ya. Nah, silakan. Saya ingin teman-teman kita mulai dulu karena tema kita hari ini adalah tentang kekuatan impian. Ya, tentang kekuatan impian, maka saya ingin mulai dengan satu pertanyaan. Apa kira-kira impian yang paling ingin diwujudkan di tahun 2022 ini? Yang biasanya Anda sudah tuliskan itu di awal Januari atau awal 1 Muharram gitu ya. Silakan tulis ini teman-teman semua. Apa impian saya? Oh, ada misalnya saya ingin nikah, Kang. Ada yang bilang kalau saya ingin dapat kerjaan yang lebih baik, Kang. Oh, ini nerbitin buku, amin. Membaca 100 buku, Masya Allah. Ingin memiliki pekerjaan tetap, keren. Amin ya Allah. Ingin dipertemukan dengan jodoh terbaik, amin. Menikah umroh bersama Bapak, amin. Impian saya di tahun 2022 menikah punya rumah, amin. Apalagi nih teman-teman semua ya, saya ingin bentar. Oke. Ya, jadi gelap. Sebentar. Oke. Bentar ya. Apa saya pindah lagi ya? Saya pindah lagi sebentar ya. Bentar. Nah, sini nih. Siap. Impian saya di tahun 2002 menikah punya rumah katanya. Masya Allah, mantap ya. Apalagi teman-teman yang lain di sini. Saya ingin apa lagi nih ya? Saya doain mudah-mudahan yang nulisin cita-citanya terwujud deh ya. Mudah-mudahan apapun hajatnya teman-teman terwujud ya. Menikah punya rumah katanya. Oke, good. Nah, teman-teman semua, ternyata yang pertama adalah kalau kita gak punya tujuan, kita gak akan kemana-mana. Ini satu prinsip pertama gitu ya. Kenapa sih Kang kita penting menuliskan cita-cita? Ini ada satu penelitian di Yale University ya. Di sana diteliti dari ya kurang lebih lah misalnya 1.000 orang gitu ya. Ternyata ketika ditanya siapa yang punya cita-cita, cuman setengah orang mahasiswa itu yang punya cita-cita ya. Oke. Terus ditanya lagi siapa yang menuliskan cita-cita, ternyata cuman ya kurang dari 10%. Dan ternyata orang yang dia menuliskan cita-citanya, dia punya penghasilan
Katanya gitu ya dalam penelitian, 5 kali lipat dibandingkan orang yang tak pernah menuliskan cita-citanya. Wah, ini menarik nih. Ya. Itulah kenapa, tenang Kang, yang penting mah dalam hati aja. Masanya kita pelupa. Dan kadang kita tuh nggak jelas jadinya mau kemana. Sahabat sekalian, kalau di perusahaan aja ada namanya perencanaan 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, punya visi yang jelas. Masa kita sih sebagai seorang diri yang kita adalah hambanya Allah, yang kita ini harusnya menjadi khalifah fil ard, masa sih kita nggak punya cita-cita? Masa sih kita nggak menuliskan dream kita? Sultan Muhammad Al-Fatih aja udah jelas dari kecil dicetak tuh, kamu yang akan menaklukkan Konstantinopel. Kita naklukin hati mertua aja susah. Kenapa ya? Mungkin karena nggak ada cita-citanya. Kita untuk ngurusin diri aja berat. Orang lain ada yang sampai konglomerasi, punya perusahaan dengan ribuan karyawan, ya kan? Yang bisa menjadi jalan rizki bagi banyak orang, bisa ekspansi kemana. Kita ngurusin diri aja susah gitu. Kenapa? Karena kita nggak kemana-mana. Nah, ibarat gini teman-teman. Ini di Lembang sedang dingin nih, sampai berkabut nih sini ya. Misalnya Anda sedang jogging nih, lari gitu ya, lari lah atau jogging pagi gitu. Terus terus saya tanya gitu, mau kemana gitu kan? Mau kemana gitu. Terus Anda jawabnya, nggak tahu Kang, pokoknya saya lari aja. Pertanyaan saya, dibandingkan saya yang jelas saya mau ke Bandung dari Lembang misalnya gitu ya, saya mau ke arah UPI dari Lembang gitu. Kira-kira siapa yang akan nyampe ke tujuan? Anda yang lari, yang jogging, yang ya mungkin larinya juga cepet gitu ya, yang sprint, atau saya yang cuman jalan tapi jelas tujuan? Nah ini nih, kadang kita nih kayak sibuk, tapi kalau saya suka bilangnya sibuk for nothing gitu ya. Kita itu kayak yang sibuk tuh berarti busy for nothing gitu. Gitu kayak yang kesana ini, tapi nggak jadi apa-apa. Kita sibuk di komunitas ini, kita ikut komunitas itu, kita cobain ini, kita cobain itu, tapi kita nggak jadi apa-apa. Karena apa? Kita nggak jelas grand design hidup kita. Kita nggak jelas mau kemananya. Apa yang terjadi teman-teman semua? Karena Anda tidak jelas tujuan, maka Anda nggak akan kemana-mana. Apa yang tidak pernah Anda rencanakan, nggak akan pernah Anda capai. Ngerti nggak teman-teman semua? Rasulullah SAW ngajarin, suatu saat kita akan menaklukkan Konstantinopel, suatu saat kita akan menaklukkan Persia, suatu saat Mesir akan ada di tangan kita. Itu ratusan tahun kemudian baru terwujud. Konstantinopel 800 tahun kemudian kalau nggak salah. Tapi mimpinya udah disiapin dari sekarang. Mimpinya udah selesai. Maka sahabat sekalian, ada satu ayat yang dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 gitu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi jangan kita bilang nggak dapet jodoh. Ya udah, ini memang takdir. Kayaknya aku emang nggak berbakat untuk nikah. Emang Allah takdirkan aku untuk jomblo seumur hidup. Udah deh Kang. Ya ngapain punya impian Kang, qanaah aja. Itu mah bukan qanaah. Itu mah kamu males tapi berbungkus kata qanaah. Ya, ada orang IPK-nya jadi 2,0 misalnya gitu ya. Pas ditanya kenapa kamu IPK 2,0 enggak 4,0? Ini adalah yang terbaik. Ya udahlah. Tapi kamu belajar sungguh-sungguh? Enggak lah, santai aja. Ya nggak bisa. Karena Anda nggak punya impian, Anda nggak punya target, teman-teman semua gitu ya. Nah, ada satu ilmu kalau dimotivasi, you are what you think. Ya, kamu adalah sesuai apa yang kamu pikirkan. Nah, teman-teman, ini ada satu cerita ya. Ada satu cerita lucu gitu ya. Dulu saya ingin punya mobil Pajero gitu ya. Waktu itu saya masih pakai Mobilio gitu. Yang saya pikirin itu setiap ada di jalanan itu suka ngelihat gitu, Pajero bagus ya gitu ya, Pajero bagus ya, sholawatin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Entah kenapa setiap, nah ini kekuatan impian nih. Akhirnya di jalanan kayaknya tuh jadi banyak banget Pajero, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang warna apa gitu. Karena apa? Ternyata bukan Pajeronya yang banyak,
tapi kita memfokuskan pada satu hal. Inilah kekuatan impian, kekuatan fokus. Sama Anda mau nikah, orang yang dia itu saya tanya, kapan kamu mau nikah? Kapan aja lah Kang, sedapatnya dari Allah aja. Saya pikir 2-3 tahun lagi aja belum tentu nikah lah. Kenapa? Karena Anda nggak punya perencanaan. Orang yang punya perencanaan aja, misalnya saya dulu usia 21 ingin nikah gitu, target saya 21, meleset di 23. Ini orang yang nggak punya cita-cita, terus ditanyanya nggak yakin gitu, ya makin lama. Mau dapat jodoh, jodohnya kayak gimana speknya? Harus detail dong kalau impian ya. Nah, kunci di buat cita-cita teman-teman semua, SMART. Yang pertama spesifik. Ya, SMART, SMART. S-nya spesifik. Harus punya target yang spesifik. Misalnya saya ingin beli mobil, itu nggak spesifik. Saya ingin beli mobil merek apa, di tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, cash misalnya. Itu clear, spesifik. Saya ingin nikah dengan seorang ikhwan yang soleh, yang hafiz misalnya gitu ya, yang kaya, nggak apa-apa, tulis aja di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tulis. Oke? Spesifik. Yang kedua M-nya adalah M, measurable, terukur. Measurable itu terukur. Jadi sama kayak tadi, measurable itu lebih ke ukurannya apa sih? Ukurannya apa? Ya, measurable, saya akan buat target terukur yaitu tanggal sekian, bulan sekian. Nah itu measurable tuh bisa jadi adalah ukuran juga target waktu, gitu ya. Atau juga berapa jumlahnya, gitu ya. Misalnya saya akan, lebih ke jumlah juga boleh, atau ke spesifikasi orangnya, gitu ya. A-nya adalah achievable. Jangan sampai Anda buat cita-cita terlalu ngelangit. Saya ingin keliling saya ingin ke planet-planet, saya ingin ke planet Jupiter. Nah itu terlalu meninggi gitu ya. Ya apa dulu yang bisa di-achieve nih? Misalnya saya ingin nikah di setahun yang akan datang, karena setelah saya cek saya bisa nabung sekian, saya akan ikhtiar di kelas jodoh, saya akan coba ini, saya akan buat CV ta'aruf. Nah itu berarti kan achievable. R-nya apa Kang? Ya, S tadi spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya adalah reasonable. Jadi ya tadi sebenarnya sama kayak achievable gitu ya. Ya mungkin untuk diwujudkan gitu. Ya, selanjutnya adalah T-nya adalah time limit. Ingat ya, apa bedanya mimpi sama impian? Karena kalau mimpi itu awang-awang, mimpi itu cuman hayalan. Tapi kalau impian itu punya target, itu punya batas waktu. Saya harus nikah 6 bulan yang akan datang, itu berarti time limit. Tapi kalau saya ingin nikah, itu nggak ada time limitnya. Kapan nikahnya? Nggak jelas. Oke, saya harus punya beli motor cash karena saya butuh di 31 Desember 2022. Nah, berarti punya target. Ya, di perusahaan aja ada target. Kita achieve tahun ini harus berapa miliar. Bulan ini harus berapa miliar. Itu kan punya target. Masa kita nggak punya target ya? SMART. S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya reasonable, dan T-nya time limit ya. Nah, oke, Kang, sekarang apa saja yang harus saya tulis supaya saya bisa achieve target saya? Gini teman-teman semua ya. Kalau Anda punya cita-cita, satu hal, yakin dulu. Apa? Yakin dulu. Jangan dulu mikir, bakal dapat nggak ya? Kayaknya sih nggak dapat. Itu Anda udah ngalahin tuh. Kalau Anda nggak yakin, udah nggak akan dapat. Ngapain Anda nulisin kalau Anda nggak yakin? Ya, tulis yang Anda yakin untuk meraihnya. Tapi kan gimana caranya? Tapi jangan dulu mikirin cara, karena cara itu nomor sekian. Dulu waktu saya SMA kelas 2, saya buat impian. Salah satu impian saya adalah saya ingin menghajikan orang tua. Masya Allah, 6 tahun kemudian, meleset 1 tahun, adalah keajaiban, ada jalan di mana saya bisa menghajikan kedua orang tua, bahkan saya bisa berhaji dan orang tua. Itu artinya, karena kalau kita sudah menuliskan impian, ya, maka Allah kasih jalannya. Jadi jangan dulu mikirin cara kalau Anda sedang menuliskan cita-cita. Yang penting tadi SMART dulu, spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan time limit. Tulis deh.
5 tahun yang akan datang, di tahun berapa saya ingin haji sama orang tua, saya ingin umroh sama orang tua. Tapi Kang, haji mahal. Jangan dulu mikirin mahalnya, ada nanti caranya. Saya harus nikah 2 tahun lagi, setahun lagi, tulis cita-citanya gitu ya. Nanti tapi kan aku sekarang nggak punya penghasilan Kang, tapi kan aku sekarang masih serabutan. Jangan mikir sekarang, kan masih ada waktu. Nanti kita breakdown. Nah, saya nggak akan bahas ngomongin breakdown mencacahnya, enggak. Saya cuma mau ngomongin dulu tentang target impiannya. Ya, sip, mantap. Udah yakin apa? Tuliskan targetnya. Nah, apa yang harus dituliskan teman-teman semua? Ada 5. Yang ini adalah setia. Ya. Target apa yang harus kita tuliskan? Yang pertama, target spiritual. Nah, biar gampang ingatnya, setia, spiritual, emosional, true financial, intellectual, action. Yang pertama, target spiritual. Yuk, target spiritual apa yang Anda inginkan? Saya Kang ingin target spiritualnya sholat tepat waktu. Tulis. Saya ingin target spiritualnya di tahun ini hafal 1 juz 30. Mungkin. Wah, mungkin itu berarti mau dicek ke belakang, mau cek ke depan, mau dilanjutin ayat, itu bisa misalnya gitu ya. Atau nambah hafalan Kang, 5 juz lagi, Masya Allah ya. Yang penting tadi smart, specific, measurable, achievable, reasonable, dan time limit ya. Selanjutnya sudah target spiritual. Apa target spiritual yang lain? Sedekah misalkan. Saya mau banyakin sedekah setiap subuh Kang, karena ada 2 malaikat di setiap subuh Kang. Kalau yang satu mendoakan kejelekan bagi yang tidak sedekah, yang satu lagi mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan bagi yang bersedekah ya. Nah, saya ingin sedekahkan. Nah, tulis spiritualnya, targetnya apa. Yang kedua apa Kang? Emosional. Target emosionalnya apa? Kang, saya nggak mau jadi pemarah. Saya ingin jadi orang yang murah senyum. Saya ingin jadi orang yang optimis. Kan saya biasanya overthinking Kang. Saya mau ubah deh. Pokoknya tahun ini saya jadi orang yang optimis. Ngomongnya, kata-katanya juga yang positif. Gaulnya juga dengan orang-orang yang positif. Nah, tulisin target apa? Target emosional ya. Target emosional yang lain apa Kang? Targetnya komitmen, disiplin Kang. Saya selama ini suka nggak disiplin Kang. Saya mau disiplin. Nah, tulis. Udah emosional, apalagi target true financial. True financial ini ngomongin tentang target keuangan yang kemarin kita bahas gitu ya. Oh Kang, saya ingin nabung sebulan 1 juta untuk tabungan nikah misalnya gitu ya. Oh Kang, aku ingin pokoknya setiap dapat uang 10.000 aku masukin ke celenganku. Jadi itu namanya tabungan 10.000. Kalau anak-anak saya tuh tabungan 5.000. Jadi setiap ada uang 5.000 dia masukin ke celengannya sampai udah nyampe di 1 juta nggak masalah, baru bisa dicairin gitu ya. Nah, itu kan asik tuh. Punya target tuh. Ya, target tabungan. Target apa? Target investasi Kang. Di True Financial saya ingin mulai investasi di tanah. Saya ingin mulai investasi di beli emas, logam mulia misalnya gitu ya. Saya ingin mulai investasi di bisnis. Silakan tuliskan. Yang memang ingat achievable, jangan yang terlalu tinggi-tinggi akhirnya jadi nggak teraih karena terlalu tinggi, terlalu jauh ya. Jangan terlalu tinggi yang membuat Anda akhirnya jadi malas ngeraih, jangan terlalu rendah yang membuat Anda juga malas untuk ngerjainnya karena terlalu rendah. Ya di tengah-tengah lah ya. Oke. Selanjutnya apalagi teman-teman semua? Udah true financial adalah target intelektual. Saya ingin belajar ilmu pranikah di kelas jodoh. Saya ingin baca buku setiap seminggu sekali. Seminggu harus baca 1 buku selesai. Nah, sekarang saya sedang targetin dalam 4 hari ini nyelesain 1 buku karangan Dr. Aid Al-Qarni ya, tentang Muhammad, sang inspirator dunia. Gitu ya. Wah, Masya Allah, itu bukunya bagus banget gitu ya. Saya recommended banget. Sampai nangis di 10 halaman awal aja saya udah nangis gitu ya. Itu targetnya saya gitu. Target teman-teman apa? Oh, saya investasi, ikut seminar, ikut training untuk leher ke atas supaya saya tambah ilmu. Gitu ya. Apalagi teman-teman semua, target action. Saya harus olahraga, saya harus makan yang teratur. Saya harus, nah ini target action nih. Target actionnya lagi adalah true ya, TRUE ya, bener, true bener ya, true financial power. Jadi true financial target itu ngomongin tentang target finansial
I-nya intelektual, target Anda mengupgrade ilmu Anda, dan action itu target Anda untuk mengeksekusi. Misalnya nggak menunda, 5, 4, 3, 2, 1, action. Olahraga, 5, 4, 3, 2, 1, makan yang benar. 5, 4, 3, 2, 1, diet, gitu ya. Nah, itu ngomongin action. Jadi teman-teman semua, 5 hal ini mudah-mudahan bisa Anda praktekkan. Target spiritualnya apa di tahun ini, emosionalnya apa, true finansialnya apa, intelektualnya apa, actionnya apa, ya. Ini insya Allah yang membuat kita tuh terarah gitu loh. Karena kalau Anda tidak jelas Anda mau kemana, Anda tidak akan pernah kemana-mana. Bahkan guru bisnis saya pernah ngomong gini, jika Anda secara tidak sadar membangun kekayaan Anda, maka secara tidak sadar Anda pun sedang membangun jurang kemiskinan Anda. Wah, mengerikan ya. Ada orang yang dia tuh nggak sadar bahwa dia tuh sedang membangun apa. Pokoknya mah dia jualan ini, jualan itu. Akhirnya kena rugi. Akhirnya bangkrut. Akhirnya kena pinjol. Apa yang terjadi? Karena dia nggak jelas mau kemana. Maka kita harus jelas. Saya sedang membangun kekayaan yang halal, Kang. Saya sedang membangun keluarga yang sakinah, Kang. Saya sedang mencari jodoh, Kang. Semakin Anda jelas dengan target Anda, semakin Anda mudah meraih cita-cita Anda. Ya. Makin semangat nih teman-teman semua. Makin semangat gak nih? Target spiritualnya, emosionalnya, true finansialnya, intelektualnya, actionnya. Ya. Tapi Kang, aku kayaknya takut gak tercapai cita-citanya. Hati-hati. You are what you think. Kalau kamu berpikir gak bisa, ya gak bisa. Kalau kamu berpikir bisa, iya bisa. Tapi gimana caranya? Jangan mikirin cara, saya bilang. Selalu ada nanti miracle yang Allah berikan loh. Serius, ini Tahdus bin Nikmah ya. Suatu saat tuh saya pinjem mobil teman Fortuner gitu. Cuman ingin ngajak dan membahagiakan ibu bapak saya ke Banten ya, karena ibu saya orang Banten. Saya pinjem gitu. Biasanya pakai Mobilio, tapi kan jalannya tuh hancur. Jadi saya ingin yang lebih tinggi gitu. Terus di rest area gitu ya, ibu saya tuh kayak mandangin ada kayak Fortuner gitu. Terus saya bilang ke ibu saya gitu ya, Mi, sholawatin tuh, yang mana yang itu? Jangan Mi, yang itu. Saya nunjuknya Pajero gitu ya. Udah nyolawatin ibu saya gitu, udah sholat duha dia nyolawatin gitu. 2 bulan kemudian, alhamdulillah akhirnya saya bisa beli mobil Pajero cash. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya mah bisa aja. Ya, sama ketika keajaiban punya cita-cita menghajikan orang tua, pokoknya mimpinya harus mulia gitu loh. Kalau Anda misalnya, Kang saya ingin kaya buat apa? Buat bahagian orang tua, buat bisa membahagiakan pasangan, buat bisa sedekah. Itu berarti mimpi Anda kuat tuh. Nah, kalau cuma memperkaya diri sendiri, Kang, ya supaya saya bisa menikmati hidup, itu mah susah ditolongnya. Saya ingin, Kang, bantu para penghafal Quran, Kang. Saya ingin buka pesantren, Kang. Berarti saya harus kaya, Kang, supaya saya bisa supporting itu, Kang. Saya harus punya kerajaan bisnis, Kang, supaya saya bisa banyak berdakwah saya bisa banyak sedekah dengan uang saya, dengan harta saya, Kang. Ya kan? Keren kan? Spiritualnya keren, emosinya keren, target finansialnya keren. Makin Anda jelas mimpi Anda, makin mulia mimpi Anda, makin mudah meraihnya. Karena apa? Ingat, orang yang dia mimpinya besar, ini kata Said Qutb kalau nggak salah ya, orang besar bermimpi besar, bercita-cita besar. Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, maka mati pun banyak yang mendoakan darinya. Tapi orang kerdil, dia cuma mimpi untuk dirinya sendiri. Hidupnya kerdil, matinya kerdil. Kalau Anda cita-citanya hanya untuk ya jalan-jalan, happy ya, Anda cita-citanya hanya untuk kenikmatan diri sendiri. Aduh, friend, kalau cita-cita Anda cuma gitu ya, Kang, aku mah cuma ingin nikah, Kang. Aku mah cuma ingin ya punya rumah yang kecil juga nggak apa-apa ya, ukuran 21 cukup. Aduh, akhirnya ukuran berapa? Mimpinya harus agak tinggi dong. Cita-citanya harus lebih mulia dong. Supaya apa? Kalau saya suka bilang gini, kalau impian Anda itu
Bercita-citalah setinggi langit, saya suka bilang gitu ya. Karena kalau jatuh pun nyangkutnya di awan. Tapi kalau Anda cita-citanya setinggi awan, nyangkutnya di tiang listrik. Gitu loh. Saya misalnya punya target, kalau ke perusahaan gitu ya, di perusahaan, ke tim saya suka bilang, ayo targetin sekian, target yang gede. Supaya apa? Ya minimal setengahnya dapat aja udah alhamdulillah. Tapi kalau kita targetnya, ya lumayan lah, yang penting mah bisa hidup, Kang. Ya yang penting alhamdulillah segini juga, Kang. Ngerti nggak? Mimpinya yang harus besar, teman-teman semua, ya. Kalau kita cuma mimpinya bekerja, ya mungkin segitu aja, mungkin bisa nggak dapat kerjaan. Gimana kalau mimpinya diubah? Saya ingin jadi jalan rizki dan jadi buka lapangan pekerjaan buat yang lain. Oh, makin besar. Ya jatuh-jatuhnya juga nggak jauh dari itu kok. Tapi gimana cara? Jangan mikirin cara. Kita sedang nggak ngomongin cara, teman-teman semua. Cara nanti deh. Di minggu depan kita bisa ngomongin tentang cara. Tapi yang penting tulisin, ya. Yakin, tuliskan target spiritual, emosional, true financial, intelektual, dan action Anda. Lihat apa yang terjadi. Insya Allah, apa yang kita impikan sekarang itu akan terwujud. Pun tidak, ada yang akan Allah gantikan dengan lebih baik. Saya ulangi lagi ya. Kalau Anda sudah jelas mau apanya, maka insya Allah itu akan terwujud cepat atau lambat, mau sesuai target atau enggak. Tapi Allah sudah menangkap doa-doa bagusnya kita. Kalau ada ilmunya namanya the law of attraction gitu, the secret, the law of attraction, ya. Karena mereka nggak pakai agama, alam itu akan mendukung apa yang kita impikan, yang apa kita targetkan, yang apa kita fokuskan. Jadi yakin dulu, ya. Karena kalau sudah yakin, kalau kita sudah punya targetnya, kita mau ke arah mana, maka ada jalan-jalan kemudahan yang Allah berikan untuk mencapai target itu. Gimana? Semangat teman-teman semua. 4 menit terakhir ada yang mau didiskusikan, boleh? Karena sudah selesai. Silakan. Gimana? Apa perasaannya? Makin semangat, makin bergairah untuk meraih cita-citanya? Ya. Ya, the law of attraction. Sip, mantap. Ada lagi silakan. Teman-teman semua, gimana nih? Makin semangat untuk meraih spiritual, emotional, true financial, intelektual, dan action targetnya? Oke. Semangat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, boleh teman-teman semua. Mumpung saya sedang agak santai ya, 3 menitan terakhir boleh. Nanti kita agak tambah dikit boleh. Semangat ya. Target spiritualnya, emosionalnya, true financialnya, intelektualnya, actionnya. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain ya, untuk jam 5:30 sampai jam 6 dari Senin sampai Jumat ikut-ikut, biar ketularan spirit paginya. Karena kan kita ngomongnya morning spirit with Setia ya. Kang, kenapa nggak kajian? Ya kalau kajian nanti saya dibilangnya ustadz. Enggak lah, kan udah banyak kalau ustadz ya. Kalau saya sih cuman ingin jadi teman, jadi sahabat, jadi motivatornya teman-teman, penyemangatnya teman-teman. Karena ketika saya menyemangati teman-teman, sebenarnya saya nyemangati diri saya sendiri ya. Nggak mudah loh saya live kayak gini, karena kan harus istiqomah ya nggak. Setiap pagi saya harus bangun sholat subuh di masjid ya, harus jamaah, terus baca Quran, terus juga memotivasi. Itu nggak mudah, tapi membuat saya juga jadi semangat. Karena semangat itu menular teman-teman semua. Makanya gaulah sama orang-orang lingkungan yang sama-sama punya semangat. Jadi kalau ada teman-teman Anda punya cita-cita terus, nggak mungkin bro, lu tuh madesu, masa depan suram, lu nggak mungkin nikah tahun ini. Berat. Dan yang kadang nggak habis pikir, pernah nulis pengen tinggal di daerah dingin di pegunungan. Beneran dikasih sama Allah, masya Allah tuh ya. Yang gak kita cita-citakan aja Allah kasih, apalagi yang kita cita-citakan. Suatu saat Nabi Muhammad SAW tuh pernah bertanya pada sahabat-sahabat yang lain, apa cita-citamu? Ada sahabat yang bilang, ya Rasul, aku bercita-cita untuk azan di Roma. Bayangin coba, cita-citanya azan di Roma. Itu Roma tuh, ini muslimnya masih kecil tapi mimpinya udah besar. Amin, cita-citanya, dan terwujud loh. Ada lagi yang mimpinya, apa cita-citamu? Ya Rasul, aku bercita-cita untuk menjadi pelayanmu di surga sana. Ya, dia pelayan di dunianya Rasulullah, dia juga ingin jadi pelayan Rasulullah di. Cerdas cita-citanya, mimpinya besar-besar. Walaupun pelayan, mimpinya besar. Pelayan di surga. Jadi jangan merendahkan mimpi kita, teman-teman semua ya.
Sudah nulis impian, sudah dalam proses, tapi pas saya fokus dan impian saya ngerasa jauh dengan orang sekitar. Gimana cara mensinkronkan dengan lingkungan? Nah ini bagus nih, pertanyaannya bagus. Kita tuh kadang punya mimpi, tapi akhirnya jadi nggak mensinkron dengan lingkungan. Gini teman-teman, kalau Anda punya cita-cita setinggi gunung, jangan sampai terlalu serius yang membuat Anda jadi stres untuk meraih cita-cita Anda. Nah sebenarnya ini nanti ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya kasih teasernya sekarang gitu ya. Jadi kadang kita tuh terlalu ambisius. Saya orangnya santuy. Sampai ada teman saya waktu saya gagal dapat beasiswa New Zealand waktu S1 gitu ya, tuh ngomong, Furqan kamu tuh bagus ya mimpinya, tapi kok kamu tuh orangnya santuy kalau nggak dapet cita-cita. Karena saya bilang gini, positive thinking. Boleh jadi menurut kita itu bagus, tapi menurut Allah belum bagus. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal belum tentu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka saya positive thinking. Oh, berarti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Benar. Saya gagal ke New Zealand, akhirnya saya dapat beasiswa S1 full. Saya jadi seorang pengusaha, saya jadi seorang penulis, saya jadi motivator, bisa keliling Indonesia, bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Karena saya happy menjalaninya. Maka ketika Anda punya cita-citanya setinggi langit, santuy. Jangan jadi lupa bahagia. Ingat, saya kan kemarin pembahasan kita jangan lupa bahagia waktu hari Senin ya, jangan lupa bahagia. Mimpinya harus besar, tapi tetap down to earth gitu. Tetap happy, tetap kita minta doa dari orang tua, tetap kita minta doa dari teman, dari sahabat kita, dari pasangan kalau udah nikah gitu ya. Jangan sampai kita terlalu ambisius yang membuat kita akhirnya jadi belum tentu dapat, belum tentu nyampe ke puncaknya, dan kitanya udah keburu gak asik dengan orang-orang sekitar ya. Jadi kalau saya suka bilang gini, mimpimu harus tinggi, tapi menuju cita-cita itu jangan mensyaratkan bahagia kalau sudah meraih cita-cita. Bahagia itu dalam prosesnya aja kamu harus sudah bahagia. Nikmatin prosesnya. Dan setiap tahapan Anda santai dulu, syukuri dulu pencapaian Anda di sini. Naik lagi, syukuri pencapaian Anda di lereng ini. Naik lagi, syukuri Anda. Nah, ingat, barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Ya, Anda sudah di lereng ini, terus bersyukur, tambah lagi nikmatnya, tambah sampai ada di puncak. Jangan nunggu dulu bahagia sampai di puncak, tapi menuju puncak itu bahagialah. Ya. Saat menginspirasi katanya, Kang kapan-kapan isi terkait pernikahan buat Sobat Zahira Wedding. Siap insya Allah ya. Sekarang saya mau bilang semoga siap Fajr, amin ya. Apa enggak sekalian ini aja. Oh tapi ya enggak bercanda. Jangan lupa bahagia. Sit back and relax, gak usah ambisius, pasrahin sama Allah. Bener. Iya, kayak gini nih. Saya harus bangun jam 3 karena saya mau tahajud. Kalau Anda gak happy, kalau Anda terlalu serius, apa yang terjadi? Jam 12 udah bangun, jam 1 udah bangun, jam 2 udah bangun, jam 3 malah kebablasan. Karena Andanya gak happy. Tarik nafas, santai. Kan saya udah ajarin ya. Minum, berdoa, minta sama Allah bangunin, set alarm, tapi relax tidurnya. Apa yang terjadi? Jam 3 kurang 5 menit, Anda udah dibangunin oleh Allah. Apapun caranya. Karena Andanya relax. Ya, kalau nggak jadi tegang. 4 bulan lalu pernah berdoa sama Allah, pengen dikasih rezeki kerja sedekat sama orang tua tanpa ada spesifik kerja. Alhamdulillah dapat kerja, tapi nggak sesuai ekspektasi Mas. Boleh ada saran dan motivasi. Ya, syukuri dulu itu. Ya. Karena itu pun berarti sudah ada yang diwujudkan oleh Allah. Nah, tinggal mau diganti atau enggak. Hanya saran saya, jangan ingin cepat-cepat pindah, syukuri dulu itu. Jadi yang terbaik dulu di situ sambil cari alternatif pekerjaan yang lain, ya. 4 tahun yang lalu pengen nikah tahun 2022. Doakan semoga dilancarkan 3 hari ke depan menuju sah. Masya Allah. Barakallah ya. Semoga dilancarkan dan diberkahi. Ikut bahagia saya dan keluarga besar kelas jodoh ya. Mimpinya harus besar, tapi tetap down to earth, tetap happy dan minta doa. Lihat Rasulullah SAW, mimpinya besar banget. Gimana membawa seluruh orang-orang di dunia ini untuk kembali sama Allah, untuk memperbaiki akhlak. Tapi kan Rasul masih menikah, masih bercanda dengan sahabat-sahabatnya, masih bisa ngurusin anak cucunya, ya kan? Apakah berarti Rasulullah gara-gara terlalu tinggi mimpinya jadi tegang tiap hari? Enggak tuh. Santai, Rasul masih sholat, Rasul masih ibadah, masih menikah, ya kan? Masih berbuka puasa.
Jika kita sudah mempunyai mimpi besar dan yakin akan mimpi itu, tapi ada orang lain yang membuat kita ragu, bagaimana cara menanggapinya? Kadang juga jadi kepikiran juga. Justru kalau ada mimpi nggak diragukan orang lain, mimpimu kekecilan. Kalau mimpi kamu sudah diragukan orang, berarti kamu sudah on the right track. Ya, lucu ya. Kok bisa kayak gitu, Kang? Iya, ya emang kayak gitulah. Ya, jadi kalau mimpi kamunya kekecilan, ya orang nggak ada yang meragukan. Tapi kalau mimpi kamu sudah orang, emang bisa. Dulu ya, saya waktu lulus kuliah, terus saya bilang, ya saya ingin jadi pengusaha gitu. Ayah saya nyodorin 4 tahun loh, 4 kali berturut-turut jadi ASN. Nih ada lowongan jadi guru nih ya. Ini bebas ya teman-teman, pekerjaan apa ini kan ke saya, ini cerita gitu ya. Terus bilang, aduh ya telat nih, sedang isi training, aduh ya maaf, ada aja alasannya gitu ya. Udah 3-4 tahun, akhirnya ayah bilang, sok nggak apa-apa, bismillah, insya Allah dimudahkan, diridhoi oleh Allah untuk bisa jadi seorang pengusaha. Makin lancar tuh karir saya. Jadi teman-teman semua, kalau ada orang yang meragukan, buktikan aja dengan karya ya. Jangan buat diri kita jadi ngedon, justru buktikan. Karena seringkali orang yang meragukan itu karena dia tidak yakin, karena dia sayang, cuman caranya yang kurang tepat gitu ya. Kang doakan pengen ada yang melamar pas hari ulang tahun walaupun belum ada hilal jodohnya, amin ya. Ingat, kalau Anda punya cita-cita, jangan diem tapi ikhtiar ya. Masya Allah, tabarakallah, prosesnya dirasakan baru di publik saat menyebar undangan pernikahan berkomunikasi seperlunya saja, tidak ada panggil sayang maupun umpan perhatian. Masya Allah, mantap. Oke teman-teman semua, ini sudah jam 6:06 ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kemudahan untuk meraih impiannya. Saya mau ngasih lagi satu buku ya, buku tentang rahasia magnet jodoh, free, satu buku untuk sahabat yang mau. Saya kasih challenge-nya adalah tuliskan target 2002 Anda, spiritual, emosional Anda, true financial Anda, intelektual Anda, action Anda ya, nggak usah banyak-banyak, mau 1 atau 2 poin juga boleh di setiap 5 hal itu. Tulis ya, dan jangan lupa tag saya, pakai hashtagnya membangun impian ya, membangun impian ya, hashtagnya membangun impian. Tulis target spiritual Anda apa, emosional Anda apa, true financial Anda apa, intelektual Anda apa, action Anda apa. Tag saya ya, tag saya. Nanti saya akan pilih, acak mana yang menurut saya ini paling bagus ya. Insya Allah teman-teman bakal dapat satu buku rahasia magnet jodoh free ya, dan langsung dikirim ke alamat sahabat sekalian ya. Silakan Anda bisa lakukan ini. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk hadir di jam 5:30 sampai jam 6. Kita akan sharing lagi insya Allah besok tentang spiritual ya. Hari Jumat spiritual, nanti hari Senin baru emosional. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Selamat beraktivitas, selamat meraih impiannya ya. Tuliskan targetnya, tag saya @setiafurqanmaulid, dan jangan lupa dengan hashtag membangun impian. Saya Setia Furqan Maulid, mohon maaf lahir batin. Sukses meraih impian. Sampai jam berapa? Sampai sore ini boleh lah ya. Sampai sore, jam 4 sore saya tunggu. Nanti mungkin malam bisa diinformasikan siapa pemenangnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman semua.